Allah perintahkan kepada kita, berlaku baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para sahabat sempati dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sempati dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah siapapun selain dirinya. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita tidak mensekutukan Allah dengan yang lain, Allah perintahkan kepada kita, berlaku baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Para sahabat sempati dimanapun berada, kalau kita mempelajari tafsir Al-Quran, kalau kita mentadaburi, mengkaji dan merenungkan isi Al-Quran, bahwa Allah berbicara kepada kita bersama dalam satu potongan ayat ini. Dan yang menarik adalah Allah menyandingkan, Allah menggandengkan perintah untuk tidak mempersekutukan Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Biasanya kalau kita menemukan dalam satu ayat yang sama ada beberapa perintah, maka perintah itu berada pada satu level yang sama. Yang pertama Allah katakan tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu menyembah selain hanya kepadanya. Orang yang menyembah kepada selain Allah sungguh telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau zalim adalah merupakan lawan dari kata adil, sementara adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka kezaliman yang terbesar itu adalah ketika seseorang menyembah sesuatu yang tak layak disembah. Maka sungguh besar dosa orang yang berbuat syirik, yang menyembah selain Allah. Tapi yang menarik adalah dalam ayat yang sama Allah gandengkan. Setelah larangan untuk syirik, Allah juga mengatakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan betapa besar perhatian agama ini, supaya orang tidak hanya perhatian dengan urusannya kepada Allah, tapi juga harus perhatian dengan urusannya kepada sesama manusia. Dan di antara manusia yang paling layak dia mendapatkan perlakuan terbaiknya adalah dua orang ibu bapaknya. Kita sangat riskan, kita sangat sedih menyaksikan bagaimana fakta dan realita hari ini, di mana kita menyaksikan bagaimana makin lama lambat laun, bagaimana akhlak anak-anak kepada orang tuanya sudah semakin sangat jauh. Kita menemukan dan bahkan kita mengkhawatirkan, dahulu Nabi pernah bersabda bahwa di antara hari kiamat nanti tanda-tandanya adalah kamu akan perhatikan seorang budak melahirkan tuannya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini ada yang mengatakan bahwa akan ada masa di mana datang ketika itu banyak para budak yang dia melahirkan anak-anaknya ini nanti jadi raja. Dan ini sudah terjadi dalam sejarah. Dalam sejarah peradaban Islam ada namanya dinasti Mamalik atau dinasti Mamluk, yaitu dinasti atau masa di mana yang menjadi raja di kekhalifahan Islam adalah orang-orang yang dahulunya adalah orang tuanya budak. Lalu mereka kemudian jadi raja. Ya, terkenal dinasti itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara maksud dari hadis itu bahwa tanda hari kiamat adalah kamu lihat orang tua atau budak yang melahirkan tuannya, diartikan adalah bahwa pada hari itu, pada akhir zaman itu akan banyak anak-anak yang kemudian memperbudak orang tuanya. Dia dilahirkan dengan peras keringat, dia dilahirkan dengan cucuran darah yang keluar dari perut orang tuanya. Tapi ketika dia besar, dia justru membalikkan pengabdian, pengorbanan itu. Bukan justru malah perbuatan baik yang dia berikan. Yang ada malah dia berikan dengan banyaknya cemoohan, hardikan, bahkan tak pernah menghargai orang tuanya. Coba kita bayangkan orang tua kita ya. Ketika kita baru lahir, dengan penuh kasih sayang dia peluknya kita. Dengan penuh kelembutan, dia jaga kita dari kedinginan. Kadang-kadang malamnya yang begitu capek dia kerja seharian, terbangun gara-gara tangisan kita. Rela dia susui kita, hanya satu.
harapannya anak ini akan menjadi anak yang kelak berbakti kepada dirinya. Andai dia tahu anak ini akan durhaka, mungkin sudah dia campakkan semenjak kecil. Tapi itulah orang tua kita. Penuh harapan besar dia titipkan kepada anaknya yang masih kecil. Berharap anak ini menjadi anak yang berbakti, anak yang sukses, membalas semua kebaikan orang tua. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah seperti apa kata hadis. Engkau lihat di akhir zaman itu, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan memperbudak orang tuanya. Hari ini kalau kita perhatikan, apalagi di media sosial ya, banyak sekali orang-orang yang mengambil potongan-potongan video bagaimana kedurhakaan anak kepada orang tua. Padahal kalau kita perhatikan, nauzubillah, orang tuanya yang kerja sehari-hari mencarikannya makanan, orang tua yang menjaganya, membelikannya pakaian. Sudah seharusnya kebaikan itu dibalasi dengan kebaikan pula. Tapi yang namanya anak tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, seolah-olah semuanya tidak bernilai apa-apa di mata dirinya. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan surga kalau ke orang tua saja seperti itu? Bukankah dalam sebuah ungkapan mengatakan, ya meskipun hadisnya lemah, dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Minimal bahwa kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan harusnya utama sekali kita berikan kepada orang tua. Makanya suatu kali Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berikan perlakuan baikku? Kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu juga, sampai 3 kali Rasul mengatakan. Kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Maka perhatikanlah bagaimana sebaiknya kita berperilaku kepada orang tua. Jangan sampai air susu yang sudah dia tuangkan ke dalam tubuh kita, besar kita gara-gara air susu itu, kemudian kita balas dengan air tuba. Air yang pahitnya lebih pahit daripada racun sekalipun. Maka jangan sampai kebaikan yang selama ini telah mereka berikan, kita sia-siakan begitu saja. Malu kita rasanya dahulu bagaimana Nabi pernah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kepada Umar, sahabat Nabi Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, kalau nanti engkau bertemu dengan salah seorang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Umar bin Khattab ketika itu heran, saya berada di hadapan Nabi, orang soleh, kenapa Nabi justru tidak mendoakan saya langsung, justru minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Ketika itu ibunya sudah tua renta, tak mampu lagi berjalan. Sementara ketika itu sudah datang musim haji, digendongnya lah orang tuanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman. Sementara untuk pergi haji orang harus pergi ke kota Mekah. Digendongnya lah oleh Uwais Al-Qarni ini ibunya. Coba bayangkan, menggendong orang tua. Pernahkah kita menggendong orang tua kita? Mungkin belum ya. Tapi Uwais Al-Qarni kemudian dengan pengorbanan yang luar biasa kepada ibunya. Dia tahu surga di telapak kaki ibunya. Dia tahu pengorbanannya mungkin belum ada apa-apanya. Dia angkat ibunya. Dia gendong ibunya dari kota negeri Yaman ke kota Makkah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi sejauh itu pun dia berjalan. Kalau mungkin kita perkirakan hari ini entah 1000 km lebih itu. Tapi meskipun seperti itu, belum ada apa-apanya apa yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh beliau belum ada apa-apanya dibandingkan semua kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kepada diri mereka. Maka jangan sampai setiap pengorbanan yang telah orang tua kita berikan justru tak berbalas apa-apa. Bahkan kalaupun kita dapat gaji, kita serahkan gaji kita itu setiap bulan kepada orang tua, belum ada nilainya. Karena apa yang telah Allah berikan lewat orang tua kepada kita itu jauh lebih besar. Makanya tidak salah kemudian ketika Allah memerintahkan kita tidak boleh mensekutukannya, Allah juga sambung ayat tadi agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa memang jasa-jasa orang tua memang tidak pernah akan terbalas. Besar jasanya kepada kita. Nasabnya bersambung kepada kita. Darahnya mengalir di tubuh kita. Rezeki-rezeki yang dia berikan mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Di waktu malam ketika kita dingin, mereka yang melindungi kita dari kedinginan. Ketika kita tidak punya tempat, mereka yang menaungi kita. Ketika kita kebingungan, ketika kita kesusahan, mereka yang dengan rela mengisikan waktu mereka, uang mereka, harta mereka untuk kita. Maka perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita. Lihatlah jasa-jasa mereka. Andai kita sukses hari ini, yakinlah itu bukan karena apa yang kita lakukan saja. Dalam surat Al-Kahfi bahkan dikatakan ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk sebuah perkampungan, itu ada sebuah rumah yang mau roboh. Dan ketika itu ditolonglah oleh Nabi Khidir untuk memperbaikinya. Apa kata Nabi Musa? Kenapa kamu perbaiki itu? Kalau kamu mau, kamu bisa dapat upah. Kemudian dijelaskanlah oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai saudaraku, bahwa rumah yang mau roboh ini, di bawahnya itu ada harta peninggalan yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Sementara anak yatim ini 2 ibu bapaknya. Bapaknya adalah orang soleh. Maka Allah ingin aku menjaga harta ini untuk mereka sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kebaikan 2 orang tuanya. Coba perhatikan sekarang. Anak yatim tadi mendapatkan kebaikan, keberkahan dari orang tuanya yang soleh.
turun bahkan efek baiknya kepada kita. Kalau kita sukses hari ini, kita menjadi anak berhasil, prestasi kita tinggi, di mana-mana nama kita disebut, kita mendapatkan kebaikan luar biasa. Jangan lupa, boleh jadi itu karena kebaikan orang tua kita, kesolehan orang tua kita, doa-doa orang tua kita. Maka jangan sampai semua kebaikan itu kita anggap tidak ada nilainya, bahkan kemudian kita balasi dengan balasan terburuk kita. Nauzubillah. Semoga Ramadan menjadikan hati kita semakin lebih lembut, membuat kita lebih berbakti kepada kedua orang tua kita, dan menempatkan mereka pada tempat yang mulia di antara manusia-manusia yang lain. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.